A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam Al-Quran. Al-Hafiz Abu Sur'ah, guru Imam Muslim, menyebut jumlah mereka 114.000 orang. Ka'ab bin Malik menuturkan, tidak ada yang mendaftar nama-nama kaum muslimin di zaman Rasulullah, sehingga tidak semua nama sahabat Nabi bisa diketahui. Seluruh sahabat Nabi melebihi jumlah tersebut, dan insya Allah mereka semua masuk surga. Dalam Al-Quran terdapat 9 pengelompokan sebagai berikut. 1. Orang yang pertama masuk Islam. 9. Al-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. 2. Orang yang diusir dari kampung halamannya. 59 Al-Hasyr ayat 8. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. 3. Kaum Ansar yang ikut berbaiat Aqabah. Surah 48 Al-Fat ayat 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu memberikan ketenangan atas mereka, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
Nabi SAW bersabda, insya Allah tidak seorang pun dari mereka yang berbayat di bawah pohon itu masuk neraka. 4. Kaum Ansar sebelum datang Muhajirin. Surah 59 Al-Hasr ayat 9. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansar sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. 5. Kaum Muhajirin hijrah ke Madinah. Surah 8 Al-Anfal ayat 74. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah setelah berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan beri pertolongan kepada orang-orang Muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Surah 9 At-Taubah ayat 88 sampai 89. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah pula orang-orang yang beruntung. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah telah menjadikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. 6. Orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Surah 59 Al-Hasr ayat 10.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. 7. Yang ikut perang Tabuk. Surah 9 At-Taubah ayat 117. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Semua sahabat yang turut serta dalam perang Tabuk, kecuali para wanita dan orang-orang lemah yang ditolerir Allah untuk tidak ikut serta. Sedangkan 3 sahabat yang tidak ikut perang, penjelasan tentang diterimanya syahwat mereka diturunkan sesudah itu. 8. Sebelum Fathul Makkah. Surah 57 Al-Hadid ayat 10. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah yang mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 9. Setelah Fathul Makkah. Surah 48 Al-Fat ayat 29.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia, orang-orang beriman, adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang disebut dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Imam Malik rahimahullah berkata, kami menerima kabar bahwa apabila orang-orang Nasrani melihat para sahabat yang membebaskan kawasan Syam, maka mereka mengatakan, demi Allah, mereka itu lebih baik daripada Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini mereka jujur, karena umat ini diagungkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Dan umat yang masuk paling agung dalam utama adalah para sahabat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung mereka dalam kitab-kitab suci terdahulu. Ibnu Jauzi berkata, sifat ini berlaku untuk semua sahabat menurut mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.